Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan coba membahas materi data manipulation language yang merupakan lanjutan dari data definition language yang sudah pernah kita sampaikan itu di beberapa waktu yang lalu ya. Jadi data definition language sudah pernah kita buat kemarin, ada database dengan nama DD mahasiswa Winsu dan ada sebuah tabel namanya T mahasiswa. Nah, jadi kita akan lanjut ke data manipulation language ya. Yang pertama kita akan coba aktifkan dulu ini sampai di control panel. Jadi kita aktifkan itu ada dua service, ada Apache dan MySQL, supaya kita bisa menggunakan MySQL editornya di dalam di dalam mengakses yang namanya ataupun melakukan perintah SQL nantinya di dalam data manipulation language ya. Jadi setelah dua service ini berjalan, kita akan coba akses aplikasi command prompt. Kita akan jalankan MySQL menggunakan command prompt. Kita bisa gunakan run ya, kemudian cmd seperti ini. Nah, ingat di waktu yang lalu kita juga pernah menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan MySQL menggunakan command prompt. Ya, jadi kita coba ulas sedikit saja ya bagaimana cara melakukannya. Seperti ini. Kita akan akses direktori dari SAMPP-nya. MySQL. Kemudian bin, baru kita masuk ke editor MySQL-nya, yaitu MySQL-u root ataupun MySQL yang usernya adalah root. Nah, ini tanda bahwasanya MySQL sudah bisa digunakan. Kita akan coba tampilkan dulu database sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini ya. Nah, kita juga sudah pernah buat ini database DD mahasiswa Winsu. Kita akan coba masuk dulu ke dalamnya menggunakan perintah use DD mahasiswa Winsu. Nah, setelah kita masuk ke database, kita akan coba lihat tabelnya ya dengan perintah show tables. Nah, ini dia tabel yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Setelah kita lihat tabelnya, kita akan coba lihat struktur dari tabelnya, apa saja ya kolom yang ada di dalamnya menggunakan perintah describe T mahasiswa ya. Describe nama tabelnya ya. Nah, ini kita sudah pernah buat ini, tetapi kita belum pernah buat datanya ataupun recordnya ataupun baris datanya gitu ya. Nah, jadi untuk membuat baris datanya atau recordnya, kita akan masuk ke materi data manipulation language ini ya. Kita akan baca dulu sedikit. DML ataupun data manipulation language adalah sebuah paket dari DMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Artinya di sini dalam melakukan DML, syarat yang pertama adalah sudah pernah diorganisasikan sebelumnya. Artinya sudah pernah dibuat sebelumnya. Dengan bahasa sederhananya gini, sudah pernah dibuat tabel sebelumnya ataupun sudah pernah dibuat database dan tabel sebelumnya. Jadi kalau belum ada database dan tabel sebelumnya, maka DML ini tidak bisa kita lakukan ya. Perintah-perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti masukkan, merubah, menghapus, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Jadi di sini DML tidak mengubah struktur, tapi dia hanya merubah data ataupun isi dari data yang nantinya akan kita buat menggunakan beberapa perintah di dalam DML. Nah, dengan DML ada beberapa yang bisa dilakukan. Pertama, mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, kemudian menyisipkan informasi baru dalam basis data, dan yang terakhir adalah menghapus informasi dari table. Nah, kita akan langsung ke perintah yang pertama, yaitu perintah select. Di dalam DML itu ada namanya perintah select, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai ataupun record yang dipilih. Nah, karena di sini record kita belum punya, jadi perintah ini kita akan kesampingkan dulu. Nanti kita akan bahas ya setelah perintah yang lain kita jalankan. Kita akan lompat dulu kemari.
Ada perintah insert, yaitu perintah yang digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Nah ini ya, silahkan digarisbawahi, setelah database dan tabel selesai dibuat. Perintah dasarnya itu insert into nama tabel, values, apa nilai yang ingin kita isi di dalam tabelnya. Jadi nilai-nilai ini dia sesuai dengan jumlah kolomnya. Karena kolom kita ada 4, berarti di sini valuesnya ada 4 sesuai dengan kolomnya ya. Kita akan coba lakukan langsung di sini. Insert into T mahasiswa. Ini nama tabel yang kita buat ya. Insert into T mahasiswa, kemudian values. Nah, kita isi sesuai dengan fieldnya ataupun kolom-kolomnya. Kolom pertama adalah name, jadi kita akan isi datanya dengan name dulu. Contoh, saya akan buat nama name-nya adalah 06200 1 misalnya. Kita buat misalnya untuk yang kolom kedua nama, saya buat dengan nama saya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah alamat, saya buatlah alamatnya misalnya Jalan Gabarta nomor 217 dan baru yang terakhir tanggal lahir ya. Ingat di sini kita untuk nilai dari masing-masing field itu diapit oleh tanda petik ya, petik 1 ya, diapit dengan tanda petik 1. Nah, untuk tanggal, dalam menginput tanggal itu kita harus mulai dengan tahun dulu. Misalnya seperti ini, kita anggap saja tahun lahir saya 92, bulannya bulan 2 misalnya, tanggalnya tanggal 2 gitu ya. Jadi dia, atau saya buat seperti ini aja lah, saya buat tanggal bulannya bulan 2, tanggalnya tanggal 24 kan gitu ya. Saya tahu yang mana bulan, yang mana yang tanggal. Jadi harus diisi dengan tanggal tahun, bulan, baru tanggal, baru ditutup kurung ya, kurung jangan lupa. Dan setiap mengakhiri perintah di dalam MySQL selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini tandanya ada muncul keterangan bahwasanya sebuah query telah berhasil dieksekusi. Nah, untuk melihat apakah isi dari tabel kita sudah sesuai isi datanya dengan yang kita perintahkan tadi, bisa kita gunakan perintah select. Nah tadi ya, ini sebenarnya masuk ke bahasan select tadi yang ini, tapi nanti akan kita bahas secara rinci nanti saja. Saya akan bahas yang ini saja, yang formalnya saja dulu untuk menampilkan seluruh data aja dulu ya. Jadi untuk menampilkan seluruh data dalam tabel itu bisa kita gunakan perintah select bintang ataupun asterisk, atau dalam basis data disebut dengan all, select all ya, from apa nama tabelnya. Nama tabelnya tadi adalah T mahasiswa. Nah ini dia, ini data yang saya masukkan tadi sudah ada 1 ya. Saya akan masukkan beberapa data lagi, sebanyak 4 data lagi. Saya akan masukkan insert into T mahasiswa values, misalnya 06200 121, misalnya namanya si Adi Susilo. Nah, dia tinggal di Jalan Kejaksaan misalnya nomor 1, tanggal lahirnya tahun 92 misalnya, sama bulan 10 tanggal 12 misalnya. Nah itu dia ya, sudah ada dua data. Nah, perintah untuk insert ini juga bisa kita lakukan dengan cara yang kedua. Nah, kita akan coba lihat dulu. Cara yang kedua itu seperti ini. Insert into nama tabel, kita sebutkan nama kolomnya ya, baru values kita sebutkan isi kolomnya. Bisa juga seperti itu ya. Kita akan coba contohkan aja langsung. Insert into T mahasiswa, kita sebutkan nama kolomnya, name, nama, alamat, tanggal lahir. Nah
jadi namanya sesuai dengan kolom ini ya. Baru values, saya terlalu panjang ke kanan bisa kita enter. Kita buat valuesnya misalnya ini yang pertama 06200, misalnya 225, namanya si Fatimah. Baru tinggal di jalan DIN misalnya, nomor 4 misalnya. Tanggal lahirnya 93, bulannya bulan 7 misalnya, tanggal 20. Nah, bisa juga ya. Jadi sudah ada 3 data. Coba kita tampilkan dulu. Ini sudah ada 3 data, jadi ada 2 data lagi. Set into, kita lakukan dengan cara yang pertama saja ya, mahasiswa biar lebih cepat. Terus 06200 175 misalnya, namanya si apa ya, anggap saja si Budi Santoso, tinggalnya di Jalan Gatot Subroto, nomor 1 misalnya. Tahun lahirnya 94, bulannya bulan 8, tanggal 17 Agustus lah dia lahir ya. Itu data lagi. Misalnya gitu ya. Kita buat data yang random saja, misalnya Susilawati misalnya, tinggal di jalan misalnya Jalan Puri, nomor 4, tahun lahirnya 95, bulan 9, tanggal 13 misalnya. Oke, jadi kita sudah punya ya 5 data ya. Nah, itu untuk perintah insert. Nah, untuk perintah update, nah ya, perintah yang kedua dari DML yaitu perintah update, berfungsi untuk merubah record atau nilai di dalam suatu kolom. Jadi berfungsi untuk merubah record yang ada dalam satu kolom. Misalnya kita ubah kolom nama ataupun kolom alamat ataupun kolom tanggal lahir ya. Nah, perintah dasarnya itu update nama tabel where, ini where nya, dimana set nama kolom, ini bukan where nya, kalian saya ubah, update nama table, set nama kolom sama dengan record baru, where nama kolom sama dengan record lama. Nah, ini kita contohkan aja. Contoh misalnya kasusnya gini, si Adi Susilo dia pindah rumahnya nggak di Jalan Kejaksaan lagi, dia pindah di Jalan Perjuangan misalnya gitu ya, Jalan Perjuangan. Jadi ada perubahan record di sini, itu perubahan pada kolom alamat. Hanya ini saja yang berubah, hanya kolom alamatnya saja. Nah, jadi kita gunakan perintah update di sini. Update, jadi perintahnya adalah update apa nama tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah T mahasiswa. Kemudian set. Nah, apa nama kolom yang ingin diubah? Jadi tadi nama kolomnya adalah kolom alamat. Jadi kolom alamat ini bukan
bukan nilai yang lama lagi kita isi, tapi nilai yang baru. Jadi kita buat nilai yang baru, tadi dia pindah ke jalan perjuangan nomor 4 misalnya gitu ya. Dan juga baru setelah kita buat perubahan pada kolom alamat nilainya, lalu kita buat kita gunakan where ini adalah sebuah klausa untuk menunjuk sebuah kolom acuan ya. Kolom acuannya yang mana yang mau kita pilih ya. Ini tadi si Adi Susilo mau kita ubah. Kolom acuannya bisa kita gunakan kolom nama ataupun kolom NIM. Tapi biasanya dalam sebuah data, contoh untuk data mahasiswa, kolom acuan di sini yang paling cocok adalah kolom NIM. Kenapa? Karena NIM di sini biasanya datanya antara satu data dengan yang lain pasti NIM-nya adalah berbeda, nggak mungkin sama. Ya, kalau nama kan pasti ada yang sama. Misalnya Adi Susilo, bisa jadi nanti ada Adi Susilo yang lain, ataupun Fatimah, ada juga Fatimah yang lain. Jadi kita gunakan di sini kolom acuan adalah kolom NIM. NIM si Adi Susilo tadi apa? Jadi 0620121. Jadi kita buat di sini 0620121. Nah, kita akhiri dengan koma. Jadi kalau kita baca perintahnya jadi seperti ini. Update T mahasiswa, tabel T mahasiswa, set alamatnya kita ganti jadi Jalan Perjuangan nomor 4 Medan, yang mana NIM dari yang mau diubah ini adalah NIM si 0620121 ataupun si Adi Susilo. Nah, kita lihat seperti ini. Kita akan lihat dia ada perubahan atau tidak. Nah, ini dia. Jadi si Adi Susilo tadi sudah berubah alamatnya jadi Jalan Perjuangan. Nah, itu ya. Kita contohkan kasus yang lain, misalnya Fatimah ini namanya ada terjadi kesalahan penginputan. Namanya bukan Fatimah saja misalnya. Ada nama akhirnya. Misalnya ada nama Az-Zahro-nya. Jadi Fatimah Az-Zahro. Nah, jadi di sini bisa kita lakukan juga proses update data ya. Jadi kita buat saja di update T mahasiswa set nama, kita buat jadi nama barunya adalah Fatimah Az-Zahro gitu ya. Where. Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya kolom acuan dalam perubahan tabel mahasiswa inilah NIM ya. NIM si Fatimah adalah 0620225. Sebenarnya boleh juga kita gunakan kolom acuannya adalah nama ya, nggak harus NIM. Nah, jadi ini saya hanya informasikan saja bahwasanya biasanya itu untuk kolom acuan yang digunakan dalam sebuah tabel itu adalah kolom yang antara data satu dengan yang lain berbeda ya, unik. Nah, jadi di sini kita pilihlah kolom NIM ya, seperti ini ya. Oke, sudah berubah namanya ini dia ya. Kemudian perintah yang berikutnya adalah perintah hapus atau delete ya. Menghapus record atau nilai di dalam suatu kolom pada tabel tertentu. Perintahnya adalah delete from nama tabelnya, where nama kolomnya, isi kolomnya. Contoh di sini misalnya si Susi Susilawati ini dia tidak lagi kuliah di UIN misalnya, jadi datanya harus dihapus misalnya kayak gitu. Jadi bisa kita lakukan penghapusan data menggunakan perintah delete from nama tabelnya apa, kita buat nama tabelnya T mahasiswa where. Nah, kalau kita mau buat menggunakan kolom acuannya nama boleh juga ya, walaupun nanti pada pengaplikasiannya disarankan kolom acuannya adalah NIM. Nah, kalau bisa ya, tapi bolehlah kalau kita mau coba apakah wajib menggunakan NIM Pak? Enggak wajib, boleh juga menggunakan kolom lain, hanya saja disarankan kita menggunakan kolom yang dia kolomnya itu sifatnya datanya itu adalah unik
antara satu dengan yang lain, dia datanya pasti nggak sama kan gitu ya. Jadi kita buat di sini contoh aja lah, kita buat nama, nggak apa-apa, kita anggap saja kolom acuannya nama, boleh-boleh saja ya. Susilawati, kita hapus datanya ya. Kita lihat apakah dia sudah terhapus. Nah itu dia, sudah terhapus ya. Oke, itu perintah hapus ya. Kemudian perintah yang terakhir, ini tadi yang saya sebutkan tadi, bahwasanya perintah select. Ini dia, sebuah perintah select digunakan untuk menampilkan nilai atau record yang dipilih. Nah, contoh misalnya select nama kolom from nama tabel. Jadi tadi contoh yang paling sederhana tadi, ini dia yang sering kita lakukan tadi adalah select bintang from T mahasiswa atau select all from T mahasiswa, atau bisa dengan kita artikan seperti ini, tampilkan seluruh. Jadi bintang ini bisa kita artikan seluruh, tampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa. Nah jadi seperti itu, seluruh data, seluruh kolom ya. Nah gitu ya. Jadi bisa juga kita lakukan perintah select ini dengan menggunakan cara yang lain. Nah misalnya gini, perintah yang digunakan untuk menampilkan isi tabel dengan kolom tertentu saja. Jadi kita bisa tampilkan kolom tertentu saja, nggak semua kolom. Kita kan hanya ada 4 kolom nih, name, nama, alamat, tanggal lahir, ada 4 kolom. Kita mau nampilkan hanya name, nama, alamat saja misalnya. Bisa nggak? Bisa. Kita buat seperti ini, select, kita buat name, nama, alamat, from mahasiswa. Nah itu dia, hanya tampil 3 kolom saja ya. Atau kita hanya menampilkan nama dan alamat saja, boleh nggak? Boleh. Select nama, alamat, from mahasiswa. Nah itu dia. Nah ya, jadi bisa juga dilakukan cara untuk menampilkan data dengan kolom tertentu ya. Atau bisa juga ini, select untuk menampilkan isi suatu tabel dengan kondisi tertentu menggunakan klausa where. Misalnya gini, kita menampilkan data mahasiswa yang namanya adalah Budi Santoso. Nah jadi caranya gini, select bintang, ya kita tampilkan seluruh mahasiswa yang namanya Budi Santoso. Kita cari dari seluruh kolom itu yang namanya Budi Santoso. Select bintang from mahasiswa where namanya, kayak gitu ya, Budi Santoso. Jangan lupa titik koma ya. Nah itu dia. Jadi kita hanya menampilkan data tertentu saja. Nah itu ya, jadi sudah ada 3 cara. Yang pertama tadi menampilkan seluruh data menggunakan select bintang from mahasiswa, menampilkan kolom tertentu, select, kemudian kita sebutkan nama kolom yang ingin ditampilkan, from mahasiswa, dan yang terakhir menampilkan record tertentu ya, data tertentu dari seluruh data yang kita inginkan. Select tentang mahasiswa where, kita menggunakan klausa where apa nama kolom yang ingin kita cari, data tertentunya, kemudian kita sebutkan apa isi yang ingin kita cari gitu ya. Atau bisa juga kita gabungkan ya, kita coba gabungkan antara menampilkan kolom tertentu dengan record tertentu, bisa nggak? Misalnya gini, kita tampilkan data si Budi Santoso hanya nama dan alamatnya saja, bisa nggak? Bisa. Saya buat misalnya seperti ini, select nama, alamat, from mahasiswa where nama Budi, sama tangannya lupa ya, Budi Santoso. Nah itu dia. Oke ya, jadi itu dia seputar tentang DML. Jadi ada 4 perintah tadi, ada select, ada insert, ada update, ada delete. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam
materi data manipulation language ini. Apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada kurang yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Boleh kamu nanti cari-cari lagi ataupun searching lagi materi tentang DML ini. Mana tahu ada kekurangan yang saya sampaikan dan ada yang ada penambahan lain. Silahkanlah kamu cari ilmunya di buku ataupun kamu searching di internet. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.